Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita jumpa lagi di Dipo Kereta 212. Saat ini kita membuat lokomotif CC 200 ya. Baik, kita lihat dulu ini polanya. Tentu saja ini request dari teman kita ya, yang dari YouTube. Baik, sekarang kita akan potong coba polanya ya. Tentu saja untuk pemotongan ini nanti dilanjutkan sama teman-teman sendiri ya. Jadi saya cuma mengawali aja. Baik, sekarang kita coba lihat ukurannya ya. Ukuran karton yang akan dibuat seperti apa. Baik, teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe. Ini adalah ukuran dari karton yang akan kita buat seperti ini nantinya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian sasis dulu ya. Tentu saja sesuai ukurannya ya, disesuaikan. Siapkan cutter yang tajamnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mengirimkan requestnya ya. Insya Allah pelan-pelan nanti kita akan pelajari bersama sesuai dengan request teman-teman semuanya. Ini request sudah banyak banget ya kalau misalkan saya baca. Ya, mudah-mudahan pelan-pelan kita akan coba satu persatu ya. Baik, sekarang kita potong bagian pertama sasisnya. Tentu saja kita selalu menggunakan 3 lapis ya untuk sasisnya. Baik, sekarang kita masuk kepada lapisan sasis yang kedua. Jangan lupa untuk teman-teman untuk mempertajam cutternya ya. Jadi untuk mempermudah, tentunya untuk mempertajam cutter teman-teman mungkin udah tahu ya gimana caranya, tinggal dipatahkan saja. Baik, ini adalah lapisan yang ketiga untuk bagian sasis ya. Untuk panjangnya kita belum sesuaikan ya, nantinya kita akan sesuaikan dengan polanya panjangnya. Kalau panjang sendiri itu tadi itu 19,5 ya. Ini sudah disesuaikan dengan skala HO 1:87. Tapi biasanya kalau misalkan kita mau membuat lokomotif yang bermesin, kita menggunakannya skala HO 1:76. Kenapa demikian? Kalau skala HO itu ya, dengan menggunakan baterai AA2 itu biasanya pakai buat jam dinding itu 2 ya. Biasanya kalau skala HO itu nggak masuk baterainya. Jadi kalau pakai lokomotif yang bermesin itu pakainya skala OO biasanya saya 1:76. Insya Allah nanti kedepannya kita akan buat ya lokomotif yang bermesin ya. Kita akan selesaikan dulu request dari teman-teman ini. Kayaknya terakhir kemarin yang request itu tentang lokomotif bermesin juga ya. Ya, saya nanti masih bingung juga nih nantinya mau buat lokomotif modif dari Acra atau memang bikin baru dari Paralon ya, nanti kita lihat dulu lah ya. Baik, ini adalah lapisan selanjutnya. Tentu saja ini lem putih ya. Lem putih teman-teman bisa dapatkan di toko bangunan terdekat, biasanya ada lem putih, harganya sekitar 9 ribuan lah ya, mahalnya 10 ribu lah dapat lem seperti ini. Di fotokopian biasa dipakai buat jilid seperti ini biasanya. Tapi kalau kita di sini nggak dicampur air ya, saya ingatkan lagi jangan dicampur air, nanti polanya rusak. Oke, ini adalah lapisan untuk pola sasisnya. Coba kita tempelkan dulu ya. Seperti ini penempelannya. Oke, sekarang kita sesuaikan sudutnya ya, karena kalau CC 200 itu sudutnya itu beda ya. Baik, silakan teman-teman bisa mendapatkan pola ini di blog ya, di blog kereta 212.blogspot.com. Ingatkan saya kalau misalkan ada update atau apa untuk blognya ya. Sampai saat ini belum update lagi. Baik, ini adalah bagian sudutnya. Coba kita potong, sesuaikan ya.
Tentu saja nantinya teman-teman bisa ngikutin polanya ya. Nah ini karena tajam jadi kita gampang untuk memotong seperti ini. Jadi memang di sini alat utamanya itu cuma cutter ya, alat utamanya. Paling kalau misalkan alat pembantu itu biasanya pakai palu sama tang ya, dan gunting ya. Oke, sekarang kita langsung aja. Ini untuk as bogi 4,2 cm ya. Ini perhitungan saya itu udah posisi as ya, 4,2 cm. Sebelah sini juga sama 4,2 cm seperti itu. Coba. Sekarang kita akan paku. Mas, kenapa sih kalau untuk bogi itu pakai paku? Sebenarnya selain paku juga bisa, pakai baut bisa. Kalau dulu saya pernah bikinnya pakai baut ya, baut 5/8 ya. Tapi lebih simpel pakai paku kaca seperti ini kayaknya. Nah, kita paku dulu. Ini lebih mudah mendapatkannya dan lebih murah gitu. Kalau paku kan bisa banyak gitu. Coba kita bagian ini bogi satu lagi kita paku dulu. Nah ini udah jadi ya, sekarang kita cabut pakunya. Ada beberapa cara sih pakai paralon. Dulu tuh pernah kita ya pasang bogi, tapi bogi kereta ya waktu itu ya, bogi kereta dengan menggunakan paralon, menggunakan paku, dan juga menggunakan pengganjal bogi dari RK dulu ya. Coba kita cek dulu panjangnya. Ini 18,8 ya. Tentu saja beda dengan panjang sasisnya ya. Kalau panjang sasisnya itu karena ngikutin tengahnya, kalau ini ngikutin pinggirnya. Bagian bodi 18,8. Coba kita tekuk dulu untuk polanya. Ini adalah pola bogi ya. Ini tidak seperti biasanya ya, karena memang lokomotif CC 200 ini lebih mudah pembuatannya, jadi kita cukup 2 kali pertemuan saja ini sudah jadi untuk lokomotif ini. Paling teman-teman nantinya bisa siapkan dulu boginya, siapkan dulu koplernya. Tentu saja untuk tutorialnya ada di video ini. Di sebelumnya itu kita sudah bahas masalah bogi dan kopler, jadi teman-teman bisa kembali ke sana. Lihat di playlist juga ada. Baik, kita akan sesuaikan bagian ini. Ini tuh ukurannya 2,2 cm ya. Jadi ketinggian bodinya itu 2,2 cm. Kita sesuaikan. Karena sama polanya itu sama tingginya ya. Kecuali kalau ukuran total ini beda. Total dari lebar ya. Lebar keseluruhan kita pakai 8 cm. Sebenarnya sih bukan, kalau realnya itu ya, itu bukan 8 cm, itu 8,5, cuma kita buat 8 cm. Kenapa? Nah, coba kita tandai dulu lah yang ini. Baik, kenapa dibuat 8 cm? Karena nantinya ini kan pola itu dengan karton ini nantinya kan nekuk gitu. Jadi setiap kali tekukan, karena kartonnya letaknya itu di posisi dasar, posisi bawah itu, jadi itu perlu nekuk gitu nantinya supaya ada spare jarak gitu loh. Kalau misalkan disamakan 8,5 nanti nggak nyampe nanti polanya gitu. Jadi mau nggak mau di bagian karton rangka dalamnya kita harus menyesuaikan dengan yang luarnya, makanya kita buat 8 cm. Tentu saja ukuran 8 cm itu didapat dari pengurangan 5 mili yang tadi, dan juga karena ketebalan kartonnya yang 2 mili. Jadi nanti ketemunya pengurangannya jadi 5 mili. Nah, kita sesuaikan untuk bagian sudutnya seperti ini. Ini pembuatannya itu hampir mirip dengan kereta sebenarnya, seperti ini ya, polanya seperti ini. Untuk bagian rangkanya coba kita potong dulu.
Tuh ada kereta lewat di belakang ya. Nah, di sini dekat juga dengan jalur kereta api. Baik, kita sudah sesuaikan ya seperti ini. Apa yang ada di pola kita ikutin saja seperti ini. Coba di sini yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Siapa yang belum? Mulai kita tekuk dulu coba. Nah ini, jadi tekuknya arahnya ke dalam. Jadi mengenai garis yang tadi itu bukan potong ya, yang dua tadi itu cuma untuk mempermudah dalam kita penekukan kartonnya. Kita coba cek dulu, sesuaikan seperti ini. Ini udah jadi ya. Baik, sekarang kita masuk pada tangga. Ini unik nih di sini nih. Kenapa tangganya kok dipisah gitu? Untuk kartonnya, kenapa nggak sekalian? Ini pertanyaan bagus sebenarnya kayak gitu. Nanti kita lihat, kita tandai dulu seperti ini. Jadi kalau misalkan mau sekalian gitu ya, misalkan satu pola tanpa pemotongan gitu ya, nanti kita akan boros pada bagian kartonnya, itu akan boros. Kemudian pembuatan pola rangkanya akan lebih susah. Makanya kita buat terpisah seperti ini. Walaupun terpisah, kita harus jepit seperti ini. Nah, kita harus coak dulu seperti ini. Nantinya itu tangganya itu dijepit untuk bagian karton ya. Karton tangganya nanti kita jepit. Memang untuk CC 200 ini tangganya memang ada 4 ya, karena kabinnya itu 2, luar biasa ya. Lokomotif diesel elektrik pertama di Indonesia, tipe CC 200. Nantinya ini juga ada yang versi perungka yang warna merah ya, merah biru. Tapi kita bikinnya yang PCKA dulu. Mungkin insya Allah kedepannya kalau misalkan mau ya bisa juga dibikin yang perungka. Cuma sebenarnya untuk teknisnya tuh sama aja sebenarnya, cuma beda pola gitu aja sih. Paling kalau misalkan ada cara-cara baru biasanya nanti saya share juga. Kita sesuaikan dulu untuk tangganya, kira-kira lebar, ini lebarnya itu 6 mili ya, 6 mili ya. Kita sesuaikan dulu. Nah, ini nantinya kita sekaligusin aja lah. Ini harus tajam ya cutternya ya. Ya. Silahkan follow juga untuk Instagram Tipe Kereta 212. Facebook juga silahkan di like, ada halamannya. Kita akan tempelkan dulu pada sasisnya seperti ini. Kita memang perlu penempelan pada sasis ya. Kita lem dulu seperti ini. Kalau lem ini tuh harus, kalau sudah pemakaian tuh harap ditutup ya nantinya ya. Nah ini soalnya nanti kalau misalkan udah ngabar tuh bahasa Indonesia nya ya. Jadi nanti dia mengeras sendiri gitu, nantinya sudah nggak bisa dipakai. Ini lumayan ya, satu bungkus nih harga 10.000 atau 9.000 itu bisa dapat berapa unit nih. Ngirit banget nih lem ini sebenarnya, walaupun nggak dicampur air tapi tetap ngirit rasanya. Oke, ini sih kita sudah jadi penempelan pada sasisnya. Sekarang kita masuk pada penempelan karton untuk tangganya seperti ini. Kalau untuk panjang disesuaikan dengan tangga, nantinya kita ukur nanti aja. Kita sembarang dulu aja motongnya ya. Nanti kalau misalkan sudah terpasang untuk pola bodinya, baru kita sesuaikan panjang tangganya. Oke, menurut saya ini nggak susah ya, karena kita sudah mengikuti cara-caranya, sudah ada polanya. Pokoknya dari pola itu sebenarnya, polanya nanti kita sesuaikan dengan rangkanya.
rangka ngikutin pola seperti itu. Nah, baik, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Kita akan ketemu lagi di tahap selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.